Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast MTS Pesantren Pembangunan Majenang. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, tapi sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Bapak Haji Aib Mustaqim SAG MAG selaku Kasih Penma Kementerian Agama Kabupaten Cilacap yang dalam kegiatan hari ini beberapa agenda yang cukup padat. Di sela-sela kegiatan itu hadir di podcast MTS Pesantren Pembangunan Majenang untuk merespon positif beberapa kegiatan-kegiatan di madrasah. Sampai dengan hari ini beliau telah menyampaikan materi ceramah dan penguatan madrasah di MTS Pesantren Pembangunan Majenang. Antusias, semangat peserta, dan beliau juga menyampaikan poin-poin penting tentang madrasah ini, Pak Kasih. Ya. Beliau di Penma dan setiap hari bergelut dengan madrasah, dengan mulai dari RA, MIN, MTS S, MTS N-Man, dan seterusnya. Sejauh ini sudah meninjau beberapa madrasah dan insya Allah beliau akan terus berupaya maksimal untuk membranding madrasah agar madrasah ini betul-betul mencapai titik kulminasi menjadi madrasah yang hebat, bermartabat, mandiri, berprestasi, bahkan bisa menjadi madrasah yang mendunia. Pak Kasih, kalau boleh tahu apa sih persepsi panjenengan tentang madrasah? Jadi terima kasih kepada podcast MTS PB. Memang sebuah media yang mungkin berkah pandemi. Jadi di mana-mana layar kantor bisa di tapas, sukamana, di mana-mana sudah ada podcast. Alhamdulillah. Memang salah satu cara bagaimana kita merespon perkembangan teknologi. Baik, persepsi kami tentang madrasah itu, madrasah adalah solusi. Solusi. Madrasah solusi bagi semua problematika kebangsaan dan keagamaan. Salah satu prioritas negara, bahkan negara kemenang, dengan 3 hal, yaitu pemberantasan korupsi, misalnya penanggulangan narkoba, dan penangkalan radikalisme dan terorisme ini, bagi saya jawabannya madrasah. Madrasah itu solusi Madrasah solusi paling tepat bagi problematika besar bangsa ini. Bukan hanya madrasah, bukan hanya pilihan, tetapi Bukan solusi. Jadi tidak sekedar madrasah ada sekolah plus. Betul. Bahkan kalau sekolah minus. Jadi madrasah itu solusi bagi apa? Bagi problematika hidup ini, termasuk problematika berbangsa dan negara. Itu menurut saya. Oke ya, saya sepakat apa yang panjenengan sampaikan bahwa madrasah itu solusi bagi permasalahan bangsa, permasalahan masyarakat, sampai dengan permasalahan keluarga. Ya. Di lingkungan keluarga itu pendidikan yang utama dan yang pertama, tetapi justru madrasah bisa menjadi solusi agar masalah di keluarga itu bisa terselesaikan. Pada titik kulminasinya, apa yang menjadi doa kita setiap hari, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, akan terijabah dan terkabul. Tapi satu sisi lain ada doa yang kita panjatkan dan kita harapkan agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah, barangkali itu. Ini barangkali ada strategi-strategi khusus Pak Kasih dan Pak Punten, bagaimana bisa madrasah ini mengantarkan doa kita, mengantarkan cita-cita orang tua menjadi anak-anak yang soleh dan solihah dan berkualitas. Barangkali yang perlu kita tengok ke belakang, bahwa madrasah ini lahir dari sebuah proses panjang. Maka madrasah ini kalau kesejarahan sejak zaman Nabi itu sudah muncul, yaitu saat Nabi selesai sholat kemudian berhalaqah, berkumpul, kemudian menyampaikan ilmunya di madrasah. Perkembangan kemudian kalau kita lihat masa lampau yang ada di daerah kita, di Majenang misalkan, pasti konstruknya itu ada masjid dan serambi.
Ya. Barangkali orang tidak mencermati ini. Ini menurut saya sebuah filosofi yang sangat luar biasa. Sebagaimana mungkin Al-Ghazali membelah dua keilmuan agama dan ilmu umum. Yang ini bersifat fardu semuanya, yang kadang dimaknai agak, bukan salah. Agak saya kurang sepaham. Kenapa? Inilah. Karena dulu ketika saya kecil, ketika di madrasah, ketika di pesantren misalkan, itu disuruh milih sekolah sambil mondok apa mondok sambil sekolah. Dan menurut saya nggak ada yang sambilan. Iya. Menurut saya fardu semua. Persoalannya adalah yang bisa saya sampaikan ke depan anak-anak bahwa semua anak-anak madrasah ini harus jadi kiai dan dipunyai. Ya, ya, ya. Maknanya semua madrasah mengajarkan ilmu agama luganya. Ya. Ada syariahnya, ada akidahnya, ada fikihnya, ada SKI-nya, komplit. Betul, betul, betul. Membentuk karakteristik. Kalau kita bicara dengan pendidikan, kan 3 hal yang kita olah. Iya. Kognitif, motorik. Kalau ilmu agama kita sampaikan sampai ke titik itu, ya pastilah anak-anak akan jadi kiai dan bunyai. Setelah mentalitas. Betul. Jadi mentalitas orang kiai ini wajib fardu ain bagi kita pribadi. Jadi, Iya. ya, jadi konsepsi Al-Ghazali ini juga tidak lepas dari konsepsi tentang masjid yang ada masjidnya, ada serabinya. Iya, sana ada Al-Sufah. Nah, ya. Jadi masjid itu, kalau kita lihat di waktu kita masih kecil, itu kan anak-anak nggak boleh masuk karena Iya. ngomong najis. Iya. Anak-anak nggak boleh tidur di dalam masjid, Iya. ya kan? Kemudian ngomong dunia di masjid pun dosa, Iya. ya kan? Tidak ada, tetapi serambinya bisa untuk publik. Serambinya bisa untuk ngomong apa Diskusi. saja, untuk diskusi, untuk rajaban, untuk muludan, untuk anak-anak bermain, untuk anak-anak ngaji, untuk anak-anak Iya. belajar sholat. Dulu saya masih ingat, waktu saya kecil, sholatnya ada 2. Orang tua ada di dalam masjid, kita di serambi. Anak-anak di luar. Iya, di dalam serambi. Jadi nanti ada ustadznya, bukan kiainya. Iya. Ustadz. Jadi melihat dari sisi ini, madrasah ini punya kesejarah yang panjang, yang ini kemudian terapung dalam dunia modern ini menjadi pendidikan madrasah ini. Dari serambi dan masjid ini, 2 gabungan ilmu agama dan ilmu umum. Konstruk inilah yang akan menjadi solusi. Langkah-langkah selanjutnya adalah bicara tentang spesifikasi. Jadi misalkan MTSPP. MTSPP ini mau kemana nih? MTSPP ini di keagamaan mau fokus di persoalan misalnya pengembangan kitab kuning. Ada sesuatu yang kemudian di branded ke situ. Bisa jadi tahfidz. Ada David. Nah, ya. Kitab kuning juga ada. Ini berarti udah komplit nih. Jadi kayak etalase Iya. di keagamaan, di calon produk kiai ini yang wajib ini pun ada spesifikasi. Ini loh unggulannya Quran, ini loh unggulannya kitab kuning, misalnya begitu. Iya. Nah di sisi yang lain, di pengembangan ilmu umum pun kita bisa branding. Apakah akan memproduk madrasah sains misalkan? Iya, Kayak iya. mungkin IC itu kan kecenderungan sains misalkan. Ya, keduniaan. Muncul di sana. Atau kamu di branded yang lainnya, terserah. Mungkin madrasah karya, ya, keterampilan khusus, Entrepreneur. entrepreneur, Ya. misalnya begitu. Jadi tinggal bagaimana terobosannya itu. Dan ini tak lihat animo masyarakat yang begitu besar kepada madrasah ini tidak hanya dipicu persoalan ilmu duniawi ini yang spesifik, tetapi juga kebutuhan tentang karakter kepribadian anaknya yang kemudian iya. madrasah jadi menarik. Oke. Karena ada juga Agama. yang itu lebih banyak, Jadi- lebih jelas dan lebih tertangkap. Dan itu menjadi solusi tadi. Menjadi solusi tadi, menjadi solusi bagi keluarga, Oke. bagi orang tua, bagi siapa. Makanya sekarang madrasah animonya cukup tinggi di depan Oke. masyarakat. Iya. Kira-kira begitu. Iya. Oke. Terima kasih Pak Asri, paparan yang cukup menarik bagi kita terkait dengan perkembangan peserta didik di madrasah, perkembangan karakter peserta didik di madrasah yang menjadi tumpuan harapan orang tua. Ini berbicara dengan tentang karakter, Pak Asri, lagi-lagi. Proses panjang untuk membentuk sebuah karakter itu tidak mudah, tapi melalui proses Tidak instan. panjang, ya ada proses panjang, mulai ada tata tertib, pembiasaan, kemudian muncul budaya, dan di situ muncul karakter, Karakter, ya. karakter peserta didik, karakter madrasah, karakter keagamaan yang memang ini berefek bukan pada saat mereka belajar di madrasah saja, tetapi jauh setelah mereka belajar dari madrasah ini bermanfaat positif ketika karakter mereka positif. Nah, ini peran Bapak Ibu guru tenaga pendidik di madrasah dalam rangka
membentuk dan mengarahkan karakter peserta didik ini, bagaimana peran mereka menurut pandangan Pak Kasih? Perannya cukup sentral karena guru itu dalam konsepsi orang tua itu menjadi bagian dari orang tua. Orang tua adalah dia yang melahirkan, artinya biologis. Iya. Orang tua dia yang memberikan ilmu, yaitu guru, dan orang tua dia yang memberikan pendamping, yaitu mertua. Tiga konsep ini berarti guru setara dengan orang tua. Dalam apa? Dalam kesederhanaannya dan dalam perannya dan dalam pengaruhnya. Kalau orang tua itu menjadi contoh, menjadi teladan dalam semua sikapnya, guru pun harus begitu. Oke. Jadi orang tua yang rajin ngaji, orang tua yang disiplin di rumahnya, anaknya setelah anak terdidik seperti itu. Begitupun Pak Guru dan Ibu Guru. Contoh teladan, dia rajin berangkat, dia rajin mengajar, dia care, dia ramah, dia akan muncul mempengaruhi anak-anak semuanya. Jadi perannya sangat cukup sentral untuk mempengaruhi perilaku dan pribadi anak. Berarti bukan hanya ustadz, tapi murabi, muadib, mualim, dan di situ muncul ruhul ustad, ahammu min kulli syai'in. Jadi orang kur mulang-mulang tok, terima kasih ya. Makanya seorang guru ini di samping dia mengolah kognitif, melalui transfer aspenoleksnya, berarti dia belajar metodologi, apakah ini anak-anak audio, visual atau visual apa, jadi pun dia punya cara yang lain, yaitu dia berkomunikasi dengan ruh anak-anak untuk membentuk ruh anak-anak dengan cara mendoakannya, dengan mengirim fatihahnya, dengan mujahadainya dan sebagainya. Oke, itu yang jarang dipahami oleh Bapak Ibu. Fatihah itu ternyata bagian dari ruh guru. Iya. Jadi menyapa anak ini kan manusia. Tadi saya sampaikan, bukan hewan. Oke. Manusia itu punya sisi ruh. Yang kita bisa olah secara kognitif itu akal kita bisa dengan kognitif tadi. Psikomotorik pembiasaan, afektif juga kebiasaan, tetapi yang ruhnya kapan menyapanya? Kalau bukan lewat doa. Jadi doa sang guru, Fatihah sang guru setelah sholat itu sangat penting menurut saya. Tetesan air yang terus dan pelan-pelan akan menundukkan, menyambungkan ruh guru dan ruh. Alhamdulillah, menyejukkan Pak Kasih. Ya Allah, luar biasa ini. Yang terakhir Pak Kasih ini, hal yang perlu kita bangun adalah kemandirian Bapak Ibu guru, tenaga pendidik kependidikan, kemandirian siswa untuk menjadi sebuah generasi yang unggul yang kita harapkan bersama. Tentunya seperti itu Pak Kasih. Betul. Kemandirian inilah yang tentunya diawali dari sebuah proses apa yang kira-kira dilakukan untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang mandiri dan unggul tadi. Ya, kalau saya melihat khususnya MTSPP, saya tadi menanyakan hampir 60% anak itu di pesantren. Betul. Nah ini salah satu nilai plus menurut saya, bahwa proses kemandirian yang paling ketara, yang paling mungkin dilakukan 24 jam ada hidup sendiri di pesantren. Dipisahkan kayak corong jadi sapi. Kemandirian itu butuh proses menyapih yang itu pahit. Ya, kan? Nah kemudian sebetulnya ini yang paling manjur ya. Kalaupun tidak di sekolah pun tidak mandiri, apa? Yaitu harus garap sendiri. Guru harus mengapresiasi jika anak-anak itu bisa garap dengan baik, tapi juga tetap mengapresiasi dan memotivasi jika anak-anak itu garapnya dengan baik. Lalu jangan punishment. Ada reinforcement dan reward. Jadi reward dan non punishment harus ada. Kalau punishment bagi anak-anak sudah menakutkan. Tetapi jika dia lagi drop, lagi jatuh, lagi tidak maksimal, motivasi penting. Jadi, ternyata kamu udah nilai 3, gitu. Oh enggak, kenapa? Lagi sakit atau lagi apa? Lagi problem. Jadi prosesnya ditabayun dulu. Jangan karena ini biasanya 6, tiba-tiba 3. Oh ternyata kirimannya telat nih sama dia. Yang di pesantren. Atau kangen sama bapak ibunya. Nah, kalau yang nggak bisa mungkin lagi tadi berusaha marah-marah sama bapak ibunya ketika berangkat. Atau mungkin saya pernah dulu jadi guru MTS pas kelas 3 itu tadinya rank 1 tiba-tiba turun. Tak tanya kenapa? Jatuh cinta apa putus cinta? Gitu. Nah bagaimana kita kemudian membuat bingkai ini menjadi termotivasi dan kembali lagi. Kira-kira begitu Pak. Terima kasih Pak Kasih. Waktu yang singkat ini banyak hal yang kita gali dan kita pelajari bersama.
Mudah-mudahan kita bisa mengekspresikan, mengimplementasikan dalam dunia pendidikan sehingga apa yang kita cita-citakan bersama dalam rangka mendidik anak yang berkarakter, yang soleh ini segera terwujud. Amin, 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 amin. Dan satu kata Pak kasih untuk MTS Pesantren Pembangunan Madinah. Satu kata. Satu kata. Satu kata. Ya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Demikian wawancara singkat kami dengan beliau Bapak Aid Mustaqim SAGMP MAG Kasih Penma Kemenag Kabupaten Cilacap. Ada satu tulisan menggelitik di ruangan ini. Jika kamu sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Ini kata bijak dari seorang Imam Syafi'i. Terima kasih. Jabatan tangan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.